3, lempar ke Pak Indra. Up. Ya, silakan Pak Indra. Yuk. Terima kasih. Kakak Khairil, ngomong-ngomong saya dikasih waktu berapa menit nih? Oh, kalau untuk Pak Indra, singkat, cepat, tepat. Kira-kira saya ada 300 slides cukup nggak? Oh, dikurangi saja jadi 10. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Pak Baidowi, Ketua DPP Partai Nasdem, ada Kakak Nafa Urbah, anggota DPR RI terpilih dari Partai Nasdem, kakak-kakak dari DPP, DPW, Partai Nasdem, juga kakak-kakak TA, dan kakak-kakak dari Yayasan Sukma, dari ABN, Bapak Ibu sekalian peserta simposium yang saya cintai. Senang sekali kita bisa ngobrol. Saya diminta khusus hari ini bicara tentang guru. Ya. Jadi karena ini konsepnya adalah mau menyiapkan revisi Undang-Undang Sisdiknas kita, di mana guru itu menjadi bagian penting, saya ini kebagian bikin DIM-nya. Jadi kalau di DPR itu ada istilah DIM atau DIM, Daftar Inventaris Masalah. Ada 9 masalah guru yang akan saya sampaikan, nanti sambil kita diskusikan. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Indra Karismiaji, gelarnya Prof, dari provokator ya. Tapi setelah bergabung di Nasdem, saya ditambahin gelar lagi, MAG sekarang. Magister Agitasi. Jadi bagian mengagitasi Bapak Ibu sekalian. Nah, langsung saja, kalau kita bicara guru ini kan banyak guru nih. Ya. Kayaknya kalau orang Indonesia ngomongin guru, itu bayangannya selalu statusnya nggak jelas, gajinya kecil banget. Jadi bayangannya tuh selalu bayangan kalau ya maklum ya, anak tahun 80-an itu kan dengernya Umar Bakri kan. Jadi bayangan kita yang namanya guru tuh selalu mengingat Umar Bakri. Ya. Udah gajinya kecil, disunat pula kan, ya kan? Ketemu anak-anak yang bandel. Jadi ini, tapi apakah memang semua guru Indonesia itu seperti Umar Bakri? Wah ini gelap nih, emang sengaja kayaknya nggak bisa muncul. Iya. Jadi saya tadinya membandingkan nih, coba deh bisa di ini nggak? Emang sengaja kayaknya nggak boleh muncul nih, apa slide yang ini ya? Ah benar nih, bisa. Yang sebelah kanan Anda nih lagi rame, lagi viral. Guru-guru SMK negeri di NTT gajinya hanya 250.000 per bulan. Kata beberapa teman-teman di Nasdem, terutama yang perempuan, karena sekarang nih Nasdem ini akan menjadi partai yang fokus pada gerakan perempuan, rumah perempuan ya. Protesnya apa? Wah kalau 250.000 per bulan buat bedak aja nggak cukup Kak. Ya kan? Itu protesnya. Tapi faktanya begini, guru-guru ini lagi viral. Nah kalau kita mau bandingkan dengan menterinya, dalam setahun saja hartanya bisa naik 3,4 triliun. Kan beda banget antara yang di bawah, guru-guru, sama menterinya. Ya memang menterinya sih memang orang kaya, tapi kan kalau tadi kita bicara distribusi kok jauh banget. Ya kan? Ternyata guru-guru itu sekarang itu hanya bisa dapat gaji itu sekitar 3T. Thank you, thank you, thank you kan gitu. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, tentunya saya nggak perlu menjelaskan lagi, kalau secara akademis, yang namanya keberhasilan pembelajaran, itu ternyata kalau dari sisi eksternal, itu memang yang paling besar
itu pengaruh guru. 30%. 30% itu keberhasilan hasil belajar dari guru. Yang lain teman sekolah ya, peer itu 5%, rumah 5%, sarpras sekolah, jadi mau secanggih apapun sarana prasarana sekolah itu ternyata secara akademis cuma 5%. Kepala sekolah juga cuma 5%. Tapi 30% itu guru akan menjadi faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Jadi yang namanya guru itu secara akademis, secara riset, kajian ilmiah memang berpengaruh sangat penting. Nah, menariknya lagi, McKinsey Global Institute itu tahun 2017 sudah membuat kajian yang mengatakan salah satu profesi yang tidak bisa tergantikan oleh AI, oleh metaverse, oleh IoT, oleh robotik, oleh komputer, oleh teknologi itu guru. Nggak bisa tergantikan. Dan ini kita bicara dari sejarah Hindu dulu. Kalau Anda membaca kitab Mahabharata, ada kisah, kalau dijawakan itu kisahnya namanya Palguna Palgunadi. Lakonnya itu Palguna Palgunadi. Jadi Bambang Ekalaya ini musuhnya Arjuna, dia pengen banget berguru sama gurunya Arjuna yang namanya Pendeta Dorna. Tapi nggak mau Dornanya itu jadi gurunya. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia bikin patungnya Pendeta Dorna dan seakan-akan kehadiran Pendeta Dorna itu membuat dia bisa belajar. Dan ternyata berhasil. Nah, beberapa kali itu saya pernah juga melakukan sebuah sampling riset kecil-kecilan lah. Di mana guru-guru itu saya ajak fitness bareng. Ya, saya ajak fitness bareng, terus mereka saya suruh angkat beban nih. Pertama nggak kuat kan, bench press gitu ya, ngangkat di tempat fitness, ngangkat misalnya 10 kilo aja nggak kuat kan gitu. Apa yang saya lakukan? Coba sekarang saya letakkan jari di besi barbel itu, kemudian saya bantu hitung. Ayo coba, 1, 2, 3. Ternyata yang tadinya sendirian nggak kuat, hanya dengan saya menempelkan jari dan bantu ngitung, jadi kuat 10 kali. Nah itulah kenapa di buku yang sangat terkenal judulnya Grit, ya, yang ditulis oleh Angela Duckworth, dia mengatakan itulah bedanya yang namanya deliberate practice dengan cuman practice. Kenapa para atlet itu selalu punya yang namanya pelatih? Ya enggak? Padahal menurut Anda lebih jago mana? Atletnya atau pelatihnya? Pasti atletnya kan, tetapi yang namanya pelatih nggak pernah bisa ditinggalkan. Karena tadi butuh kehadiran orang lain untuk memberikan semangat, untuk memberikan feedback. Itulah pentingnya guru, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini jelas tidak tergantikan. Nah, tahun 2015 saya diundang ke Kemendikbud mendengarkan paparannya Bank Dunia. Menarik paparan Bank Dunia, judulnya saja adalah Guru Indonesia tidak akan bisa sejahtera. Itu judul paparan Bank Dunia. Menarik gak? Tapi nggak pernah dipublikasikan kan? Kita nggak pernah tahu. Jadi paparan Bank Dunia itu menunjukkan bahwa guru Indonesia tidak akan pernah bisa sejahtera. Apa alasannya? Yang pertama, rasio guru murid itu terlalu rendah. Artinya kalau sekarang orang itu selalu ngomong kita kekurangan guru. Faktanya kita kelebihan guru, Bapak Ibu. Ini datanya. Nah, jadi kelihatan ya. Yang sebelah kiri tingkat SD. Ini Indonesia nih.
Kita itu lebih hebat dari Jepang, lebih hebat dari Cina, Singapura, dan negara-negara lain. Ini untuk rasio guru SD kita. Catatan, data ini hanya guru-guru yang punya NUPTK. Sedangkan faktanya banyak guru yang nggak punya NUPTK. Jadi sebetulnya jumlahnya lebih banyak lagi. Sekarang kita lihat, guru sekolah menengah. Nih, kita 1:12. Satu guru, 12 murid. Ini yang punya NUPTK. Jangan-jangan kalau yang nggak punya tambah yang nggak punya NUPTK, kita bisa 1:10. Ini kita bicara dari jumlah. Nah, makanya Bank Dunia mengatakan karena jumlahnya kebanyakan, mau APBN-nya berapapun, dibaginya terlampau banyak, ya dapatnya sedikit. Kan harusnya kita nggak perlu guru banyak-banyak. Karena dibandingkan dengan negara-negara lain yang kualitasnya jauh lebih bagus dari kita bahkan lebih tinggi dari Korea, dari Singapura, dari negara-negara lain. Bandingkan misalnya kayak India, itu jauh di atas sana, 1:33, Filipina 1:35. Bahkan kalau SD, India tuh 1:40. Kita luar biasa, kebanyakan guru. Dari sisi jumlah ya. Jadi ini yang sebetulnya membuat yang namanya guru Indonesia nggak bisa sejahtera. Karena jumlahnya kebanyakan. Kan beda. Menterinya bahkan ngomong, kita akan merekrut 1 juta guru. Ya ini nambah masalah lagi. Jadi kita justru problemnya kebanyakan guru. Ya. Tapi secara keseluruhan ya, kita nggak bicara distribusi, nanti kita bicara distribusi. Oke, kenapa jumlah guru kita kebanyakan? Kemendikbud sendiri, saya waktu itu bicara dengan Kepala Balitbank saat itu juga mengakui, kita ini kebanyakan mata pelajaran. Negara-negara lain itu cuman 6, 7, 8. Nanti kakak Satya akan cerita, beliau pengalaman tinggal anak-anaknya sekolah di Finlandia, itu nggak kayak kita, 15 mata pelajaran. Dan dulu pernah dicoba, 1 mata pelajaran dihapus. Yaitu TIK. Nah ini ketua asosiasi guru TIK-nya ada di sini, sahabat saya nih Pak Bambang. Dulu protes banget kan, padahal waktu itu cuman menjadi kelinci percobaan sebetulnya. Apa dampaknya kalau 1 mata pelajaran dihapus? Wah protes. Karena berhubungan dengan tunjangan profesi kan. Harus ngajar 24 jam. Banyak hal. Jadi problemnya itu di masalah kebijakan yang mau kita mengubah kebijakan yang dahulunya, yang sebelumnya membuat kacau. Jadi, dan problemnya lagi di Indonesia itu, 1 guru cuman bisa menguasai 1 mata pelajaran. Benar nggak? Coba deh, suruh guru matematika ngajar bahasa Inggris, pasti nolak. Ya kan? Guru agama suruh ngajar IPA gitu, suruh ngajar fisika pasti nolak. Ya kan? Saya pernah mengajak 30 kepala SMA dari Jakarta bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta tahun 2012, itu datang ke sebuah SMA di Amerika Serikat, muridnya 360, gurunya cuma 6. Jadi rasionya 1:60. Dan itu mereka mengatakan lancar-lancar saja Pak. Kita kan bingung, gimana sih caranya kok guru, berarti kan kalau gurunya cuma 6 dia harus ngajar berbagai macam mata pelajaran kan?
Kita semua bertanya, kok bisa? Nah kepala sekolahnya itu malah ketawa, bilang gini teman-teman dari Indonesia, sekolah kita ini kan sekolah umum, ya kan SMA. Berarti semua siswa harus menguasai semua mata pelajaran, benar nggak? Benar kan? Semua siswa lulus, dinyatakan lulus kalau menguasai semua mata pelajaran yang diberikan. Nah, kenapa gurunya cuma bisa satu? Apa gurunya nggak lulus SMA? Nah itu kita bengong semua waktu dijelaskan seperti itu. Tapi ya membuat kita berpikir, oh ya benar juga ya. Kan beda dengan SMK, beda dengan perguruan tinggi, ini kan sekolah umum. Kita berpikir ya seperti SD juga kan, bisa yang namanya guru kelas. Kan kita nggak harus menjadi ahli matematika, kita mengajarkan pendidikan yang dasar dan menengah saja. Problem kedua, nah ini yang bikin jumlah guru kita kebanyakan. Data dari ACDP, ternyata 14% guru-guru kita tidak pernah hadir di sekolah. Nah, 14% guru-guru kita tidak pernah hadir di sekolah. Pas saya bertanya ke Pak Dirjen waktu itu, konfirmasi kan data ini, ternyata dibenarkan. Cuman kita jangan berpikir yang negatif dulu. Ternyata mayoritas bukan karena bolos. Tahu nggak mayoritasnya kenapa? Hah? Bukan tugas juga, mayoritas mereka yang tidak hadir ini adalah istri pejabat. Jadi waktu awal berkarir sebagai guru, ya kan, kemudian misalnya suaminya diangkat jadi kepala dinas, menjadi Kapolres, Kapolda, Dandim, Kajati, Kajari, kan punya tugas di kantor suaminya kan, itu urusan negara juga, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Bayangkari, itu semua. Nah itu yang bikin kosong, kan tugas negara juga. Nah disinilah yang mulai kepala sekolah bingung. Nah mulailah ngerekrut guru-guru honorer ini. Jadi menariknya bahkan, Bapak Ibu sekalian, data dari Kemendikbud sendiri ya, dari tahun 99, kenaikan jumlah kenaikan jumlah siswa kita 17%. Kenaikan jumlah guru PNS 23%. Jadi kan sebetulnya prosentasenya sudah ketinggian guru PNS-nya kan kalau dari peningkatan. Tahu nggak kenaikan jumlah guru honorer itu berapa persen? Ayo. Ada yang bisa tahu nggak? Tebak. Berapa persen kenaikan jumlah guru honorer dari tahun 99? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. 3 malam nginap gratis di Istiqlal. Kenaikannya 870% Bapak Ibu. Itu yang sebetulnya dari dulu Kemendikbud itu nggak mau ngangkat-ngangkat guru honorer jadi PNS. Karena jumlahnya kebanyakan sebetulnya, tapi nggak pernah disampaikan. Nah menterinya yang sekarang, ya karena nggak pernah tahu masa lampau, hanya tahu masa depan, nggak pernah mau belajar sejarah ya. Begitu. Ini datanya. Jadi problemnya karena 14% guru nggak hadir di sekolah, jadi ngerekrut guru-guru baru ini. Nah, kalau ini jelas saya ketemu sendiri di Jakarta. Kenapa kemarin juga banyak cleansing guru. Guru-guru di Jakarta, terutama yang PNS, nggak mau suruh ngajar lebih dari 24 jam. Alasannya banyak. Ya masuk akal juga. Di sisi lain, kepala sekolah juga nggak bisa maksa. Kan bilang, susah Pak, kita harus persiapan gini. Kan yang penting kami sudah menjalankan tugas 24 jam. Itu saya banyak temui di Jakarta sendiri. Makanya juga Jakarta punya banyak guru honorer. Jadi bayangin,
nambah satu kelas gitu misalnya, tinggal nambah 1 jam, gurunya nggak mau. Karena bilang, kan tugas saya hanya 24 jam, padahal Undang-Undang Guru dan Dosen mengatakan itu minimal 24 jam. Maksimal 40 jam. Tapi ini yang membuat guru-guru kita kebanyakan. Nah, ini baru problem besarnya. Distribusi guru memang tidak merata. Ini data Bank Dunia juga. Jadi kelihatan daerah mana yang jumlah gurunya itu rasionya 30 sampai 50, Sumatera banyak tuh. Ya kan? Jawa Barat, Banten itu gurunya rasionya 30 sampai 50. Tapi juga banyak yang kelebihan kayak Jakarta tuh. 0 sampai 16 rasionya. Dan saya juga kembali pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, tahun 2017 saat SMA dan SMK berpindah kewenangan dari kota kabupaten ke provinsi, itu banyak guru-guru SMA dan SMK lagi ngantri di rumah kepala daerah, ada yang bupati, ada yang wali kota, minta dipindah jadi guru SMP atau guru SD. Kenapa? Karena takut nanti ditempatkan di daerah yang jauh. Ya kan? Udah enak-enak ngajar di Bandung, nanti tahu disuruh ngajar di Ciamis. Jauh. Makanya mendingan jadi guru SMP aja. Itu yang membuat guru numpuk di kota-kota besar. Tapi di daerah-daerah terpencil nggak ada guru. Jadi yang dilihat itu distribusinya memang tidak merata, tapi secara jumlah kita kebanyakan. Jadi betul-betul yang di DKI kemarin itu ada cleansing guru, secara kebijakan udah benar. Karena memang kebanyakan. Tapi caranya yang nggak manusiawi kan kemarin. Karena ada yang cuma pakai WA, ya kan? Dan itu nggak ada woro-woronya dulu, nggak ada pemberitahuan dulu. Ada yang datang ke sekolah langsung dikasih tahu berhenti, nggak ada surat, nggak ada apa, kan itu yang menjadi problem. Pak Indra, masih banyak ya Pak Indra ya? Dikit, udah 6 nih. Nah, ini menurut saya juga kekeliruan terbesar. Di Indonesia itu guru ditaruh sebagai birokrat. Ya kan? PNS itu kan birokrat kan? Jadi jangan heran kalau tugas guru di Indonesia lebih berat urusan administrasinya. Karena ditempatkannya sebagai birokrat, di negara lain menjadi profesional. Pernah dengar nggak Anda di Indonesia aja lah, dokter honorer, ada nggak? Lawyer honorer, ada nggak? Kenapa? Mereka profesional semua. Hanya ada di negara ini, ada guru statusnya honorer. Jadi disamakan dengan buruh pabrik, disamakan dengan tenaga admin, ya. Padahal yang diurus adalah manusia. Harusnya profesional. Guru itu harusnya nggak harus kaya raya. Bahkan memang guru nggak cocok jadi orang kaya kan gitu. Loh kalau jadi orang kaya jadi pengusaha, jadi pedagang kan gitu loh. Tapi guru itu nggak boleh khawatir misalnya besok makan apa, kalau sakit itu berobatnya gimana. Jadi guru harus sejahtera. Guru itu nggak boleh pusing dengan urusan-urusan seperti itu. Nah itu yang harus kita siapkan. Jadi guru nggak boleh ditempatkan sebagai birokrat. Nah proses perekrutan, ini yang jadi problem. Tadi kan karena kepala sekolahnya bingung, kelasnya kosong, ya udah deh. Akhirnya yang dicari bukan guru yang kualitasnya terbaik, tetapi karena anggaran bosnya cuma ada 250.000, nyarinya siapa orang yang mau digaji 250.000. Beda kan? Kita mencari kayak di Finlandia, di Singapura, rekrutmennya mencari yang terbaik. Dengan tentunya remunerasinya juga yang terbaik. Kalau kita justru mencari siapa guru yang mau digaji sekian.
Bahkan lebih ngerinya lagi Bapak Ibu, ini fakta ya, saya menemukan banyak sekolah yang gurunya rela dibayar sangat murah, tapi karena gurunya adalah pengelola atau pemilik bimbel. Jadi sebetulnya jadi guru tujuannya untuk marketing bimbelnya. Rusak. Karena juga bermain dengan nilai, ya, nilai siswa, ini yang menjadi problem. Dan tadi, guru PNS direkrutnya sama kayak PNS yang lain kan? Karena tadi mindsetnya adalah birokrat, bukan menjadi profesional. 3 lagi Pak. Bentar. Kemudian, Indonesia ini salah satu perjuangan kita di Nasdem ya. Kita ingin mengembalikan pendidikan itu adalah hak asasi manusia. Jadi nggak boleh yang namanya pendidikan itu diperdagangkan, diperjualbelikan, karena itu hak yang melekat dalam diri kita. Nah karena Indonesia ini komersial banget pendidikannya, makanya guru itu selalu ditempatkan sebagai faktor biaya. Nah karena komersial, pasti orang yang komersial kan berpikirnya pendapatan setinggi-tingginya, biaya serendah-rendahnya kan. Makanya jangan heran, gaji guru di Indonesia rendah karena ditempatkan sebagai biaya. Oh, itu mindsetnya. Bukti kalau Indonesia itu pendidikannya komersial. Menterinya pendidik apa pengusaha? Ya udah, gampang. Pak Indra, kalau guru dan urusan guru itu adalah investasi, Ya. itu juga komersial atau enggak? Hah? Kalau guru, pendidikan guru itu juga merupakan investasi, itu komersial atau enggak? Investasi itu kalau yang tadi disampaikan oleh Mas Anies itu lebih kita bicara tentang misalnya kita menanam tanaman, bagaimana untuk tumbuh nantinya. Jadi jangan investasi itu dihitung seperti untung rugi, bukan itu yang dimaksud. Gitu. Jadi tetap ini bicara layanan, bicara pengabdian. Nah, terakhir nih, problem ke-9, harus diakui kualitas dan kapabilitas guru kita masih belum sesuai dengan harapan. Karena tadi yang pertama adalah rekrutnya juga prosesnya nggak akuntabel, nggak transparan, dan tadi memilih guru yang mau digaji 250.000, 100.000. Walaupun saya pernah ketemu loh di dapil saya, ada guru yang luar biasa. Ada guru yang luar biasa. Dia waktu masuk jadi guru honorer, gajinya hanya 25.000 sebulan. Gurunya guru hebat. Kenapa dia mau menjadi guru dengan gaji 25.000? Karena kepala sekolahnya ibu kandungnya sendiri. Jadi sebetulnya membiayai adalah ibunya. Jadi ada subsidi ibu di sana. Tapi gurunya guru hebat. Dan si ibu juga membutuhkan bantuan si anak ini. Ya, jadi ini Bapak Ibu. Kalau kita melihat, stop dulu ini ya. Sebelah kanan, ini hasil uji kompetensi guru kita. Ya. Yang terakhir tahun 2019, rata-rata guru SD kita skornya 54,80. Ini sampai 100 ya. Nilai 54 tuh di kampus kira-kira A, B, C atau apa? Lulus nggak? Guru SMP kita 58,6. Guru SMA kita paling tinggi 62,30. Guru SMK kita 58,40. Dan saya keliling Indonesia, ini ada videonya sih, tapi mungkin nggak punya waktu ya. Mayoritas guru-guru kita itu ngajarnya ngajar buku. Membaca buku. Itu nggak perlu kuliah 4 tahun kalau cuma buat baca buku doang. Tapi itu yang terjadi. Jadi saya katakan, wah ini berarti masih pakai KTSP, saya bilang. Kurikulum tingkat satuan penerbit. Tergantung penerbitnya. Oke? Jadi rekomendasi kami dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas itu tentang guru, posisikan tenaga pendidik sebagai profesional yang sejahtera. Jumlahnya nggak usah banyak,
tapi harus sejahtera. Kalau kebanyakan, guru itu bukan guru. Jadi juga aneh juga sekarang setiap kampus punya yang namanya FKIP. Itu siapa yang bikin saya juga nggak paham. Hanya dulu gara-gara muncul tunjangan profesi guru kan. Guru tiba-tiba dapat 2 kali lipat gaji. Terus sekarang semua kampus punya FKIP. Kan. Buat apa? Sama juga kayak sekarang ini rencana semua kampus mau punya fakultas kedokteran. Padahal kita harus jaga rasio itu. Kurangi jumlah mata pelajaran, ngapain kita sih banyak-banyak? Buktinya skor PISA kita jelek terus. Lebih jelek daripada mereka yang cuma 6-7 mata pelajaran. Pendidikan rasio guru itu ditingkatkan, pendidikan nggak boleh dikelola secara komersial, distribusi tenaga pendidik yang merata, tenaga pendidik harus mengikuti pelatihan setiap tahun. Nah ini nih, kita itu nggak pernah punya program pelatihan guru yang mumpuni, dan itu sudah disampaikan oleh OECD. Satu, contoh aja lah, program unggulannya Kemendikbud, guru penggerak. Selama 5 tahun itu targetnya cuma 400.000 guru. Faktanya cuma 200.000 guru. Guru kita 3,6 juta. Yang sisanya kapan dilatihnya? PPG kita tiap tahun cuma 400.000 guru. Guru kita 3,6 juta. Kapan? Di negara lain, kalau gurunya ada 1 juta, ya 1 jutanya dilatih semua. Itu ibaratnya pisau itu harus diasah, kalau enggak ya jadi tumpul. Nah kita enggak. Makanya sampai sekarang kan nggak semua guru dapat sertifikasi kan. Lagi nunggu turunnya yen. Kata pemerintah gitu. Yen ono duite. Oke. Ayo Pak Indra 2 menit lagi. Ya, kualitas tenaga pendidik harus dikontrol. Ya, jadi menggunakan kayak dokter lah. Ada izin praktek. Ya kan? Dan itu harus lembaga independen, jangan pemerintah lagi. Jadi kita ada kontrol terus. Yang terakhir, tentunya benahi kualitas LPDK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Indra ya. Coba Bapak Ibu yang profesinya guru, ke tangan. Ya, banyak ya.